Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Salam bahagia untuk kita semua. Shalom, haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan, anugerahnya hebat, dahsyat dan luar biasa yang menghentar hidup kita ini sepanjang bulan Juli. Kita sudah melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Amin. Kita sudah menjalani bulan Juli dengan kasih dan sayang Tuhan. Amin. Dan kita bisa lagi tiba di bulan Agustus tanggal 2 dengan kemurahan Tuhan. Bisakah kita memberikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita mengambil waktu yang hanya beberapa menit ke depan untuk kita benar-benar menikmati dan meresponi akan firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Katakan amin. Ada satu kesaksian. Kami pelayanan di Papua. Malam pertama firman Tuhan itu diberitakan. Selesai malam kedua, firman Tuhan diberitakan. Selesai, diundanglah orang-orang yang sakit untuk maju ke depan. Majulah begitu banyak orang ke depan. Selesai didoakan, Pak Gembala tanya seperti ini. Siapa dari antara yang maju ke depan ini yang benar-benar telah disembuhkan dan telah menikmati kesembuhan yang heran dari Tuhan? Ada beberapa orang yang naik ke atas panggung. Satu-satu ditanya, sembuh dari sana. Ada satu ibu ditanya, ibu sakit apa? Dia jawab, saya tidak sakit. Saya kaget di bawah. Kok jawab tidak sakit? Kalau tidak sakit, kenapa naik di atas? Dia berkata seperti ini, saya ingin bersaksi bahwa saya telah sembuh dari penyakit. Malam pertama saya mengikuti ibadah. Sementara firman Tuhan disampaikan dengan baik-baik kepada Sion. Sementara firman diberitakan, dia datang dengan satu penyakit, kanker stadium 4 di perut. Sementara firman diberitakan, dia merasa panas di perutnya. Ini belum berakhir firman Tuhan, masih sebentar diberitakan. Dia merasa panas di perutnya, dan tiba-tiba seperti ada yang terlepas dari perutnya. Amin. Besok paginya dia ke dokter memeriksakan dirinya. Saudara tahu apa jawaban dokter? Tidak ada lagi penyakit di dalam perutmu. Engkau harus sembuh dari penyakitmu. Itulah sebabnya dia berdiri di atas panggung dan menyampaikan bahwa dia telah sembuh. Jangan main-main mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita berhubungan dengan Tuhan agar firman Tuhan itu datang memberkati hidup saya. Jika firman Tuhan itu datang memberkati hidupmu. Beberapa saat saja ke depan, beberapa menit mungkin saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ambil, maknai firman Tuhan ini agar benar-benar datang dan memberkati kehidupan. Haleluya. Haleluya. Sejak puji-pujian kita naikkan kepada Tuhan, kita telah menikmati hadirat Tuhan kita. Jangan padamkan roh Allah yang sementara bekerja di antara kita. Satu ayat dalam, saya ingin mengambil tema Speed Up with Holy Spirit. Tema kita beberapa tahun yang lalu, tapi ini ternyata betapa penting bagi kita yang hidup, yang begitu membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Mari buka
Yohanes 14 ayat 16 mulai. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini, dan saya akan baca perlahan-lahan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Kehidupan Kristen, kehidupan keluarga Kristen, itu diumpamakan seperti dalam hidup dalam pertandingan. Kita sementara berada di gelanggang pertandingan, yang kita dituntut untuk mencapai garis finish dengan baik. Saya juga pernah menjadi atlet daerah di salah satu cabang olahraga yang saya tekuni baik-baik. Latihan mulai dari jam 3 sore sampai setengah 7 malam. Sebelum memulaikan pertandingan, harus ada latihan-latihan yang melatih supaya kita menjadi ahli di dalam setiap cabang olahraga yang harus kita tekuni, yang harus kita pertandingkan. Saya mengambil cabang olahraga yang sementara saya khotbahkan ini adalah tentang lari. Seorang pelari, sebelum dia masuk dalam pertandingan, itu latihan fisik dulu yang dia olah. Dia harus melatih fisiknya dengan sebaik-baiknya, dan dia harus makan yang bergizi supaya fisiknya ini menjadi kuat. Saya saja cuma poli yang satu tim itu 6 orang. Latihan fisik yang harus dipelajari, yang harus kita tahu, yang harus kita lakukan itu kadang-kadang membuat kita sampai-sampai hilang kekuatan karena latihannya terlalu berat. Kalau gedung olahraga itu dulu, kita harus sprint dari bawah naik sampai ke atas, itu bolak-balik, itu latihan kita. Bukan cuma itu, tanah runtuh, jalur 2, itu sebelum kita latihan materinya kita harus lari dulu, mengelilingi jalur 2 itu saya nggak tahu berapa panjangnya, kurang lebih 5 km mungkin dari ujung ke ujung. Nah itu kita harus putar di jam 3 sore. Itu kalau latihan fisiknya. Jam 3 sore dari Tamrin, jalan Tamrin kita harus putar. Memang dulu masih kurang kendaraan, jadi orang lari di jalanan itu masih aman. Seperti itu latihan yang harus kita ikuti. Kita tidak mengikuti dengan baik, kita tidak akan masuk dalam pertandingan. Inilah kehidupan Kristen. Keluarga Siloam harus tahu bahwa inilah kehidupan Kristen. Kita yang sementara dituntut untuk berlari dalam pertandingan kita. Kita lihat apa kata Rasul Paulus. Filipi ayat 3. Filipi pasal 3. Filipi 3 ayat 13 mulai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini telah kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus.
Kalau saya melihat pelari 400 meter dengan ada rintangan di depannya, dengan sekuat tenaga dia harus berlari. Sementara dia berlari, dia harus melompati rintangan pertama yang ada di depan. Belum selesai, masih ada rintangan berikutnya lagi yang harus dia lompati. Tapi tidak harus berhenti di situ, sebab dia harus menyelesaikan target yang ada di depannya itu, yaitu finish dengan baik, juara satu. Dia tidak melihat ke kiri dan ke kanan, siapa yang ada di samping kirinya. Pandangannya terarah ke depan untuk dia mencapai finish lebih dulu. Itu kalau pelari. Bapak Ibu, pemuda remaja yang dikasihi dan sangat diberkati oleh Tuhan, kita dituntut. Firman Tuhan berkata, berlari. Speed up. Orang berlari itu bukan dalam kondisi duduk, bukan. Orang berlari itu bukan dalam posisi tidur. Dia harus bangun. Dia harus berdiri. Baru dia bisa berlari. Mungkin sementara kita berlari, dengan beban kita yang begitu besar, mungkin kita sementara berlari dengan penyakit yang sudah bertahun-tahun kita derita. Ada rasa lelah, ada rasa capek. Tuhan, aku harus berlari. Aku harus berlari dengan kondisi penyakit yang ku derita bertahun-tahun. Apakah membuat aku putus asa? Apa membuat aku tidak berdaya? Apa aku harus berhenti sampai di sini? Ingat ayat yang kita baca pertama, Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita. Sementara kita berlari, mungkin kita membawa penyakit kita yang sudah bertahun-tahun, yang sulit tersembuhkan oleh dokter. Roh Kudus datang di dalam kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan seberapa jauh perjalanan kita mengikut Tuhan, seberapa berat beban yang kita pikul selama kita mengiring Tuhan. Jangan kita menjadi sama seperti Raja Saul yang tidak mencapai garis finish dengan benar. Kenapa? Kenapa dia tidak mencapai garis finish dengan benar? Kalau saudara sampai di rumah baca 1 Samuel, saudara akan tahu kenapa Raja Saul, seorang raja Israel yang diurapi oleh Tuhan, kenapa dia tidak mencapai garis finish dengan baik. Justru dia mengakhiri kehidupannya dengan membunuh dirinya dengan pedangnya sendiri. Ada penyebab. Ada. Saul, dia hidup dengan penuh kedengkian di dalam hidup. Saul dari kedengkian, benci, dan menghasilkan, membuahkan rasa ingin membunuh. Jangan ada di hati kita rasa benci, rasa dengki, sementara kita berlari, berjuang, sementara kita dalam pertandingan.
Jangan sampai ada rasa itu di dalam hati kita. Kita sementara berlari, Paulus bilang, aku berlari untuk mencapai finish. Finish kita, keselamatan kita, surga yang kekal. Mungkin sementara kita berlari, ada yang berkata, engkau tidak mampu, engkau tidak bisa, engkau tidak kuat. Hei, Roh Kudus yang kita miliki, Dia menjadi kekuatan bagi kita. Dia akan menolong kita. Haleluya. Jangan pernah kita lupa bahwa Roh Kudus yang kita miliki, Dia adalah penolong yang Tuhan taruh di hati. Dia yang Tuhan taruh di hati. Dia akan menyertai. Dia akan menyertai saat kita tidak mampu berlari. Mungkin sementara kita berlari, kita terpleset, jatuh. Roh Kudus membisikkan, berdiri. Yes. Mungkin sementara kita berlari, kita terjerembab. Roh Kudus datang kepada kita. Yes. Berdiri, lari. Jangan kita menjadi sama seperti istri Lot. Malaikat bilang lari. Dia menoleh. Dia menjadi kita. Sementara kita berlari dengan kesakitan kita, sepertinya kita rasa tidak berdaya lagi. Tuhan, aku telah lelah bertahun-tahun, aku pikul penderitaan ini. Tapi kita dituntut untuk tetap berlari. Kita harus terus berlari mencapai tujuan kita. Roh Kudus yang kita miliki akan terus menolong. Dia akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan, memampukan kita untuk kita dapat berlari dengan baik ke depan. Sakit penyakit itu bukan halangan bagi kita dan berhenti sampai di sini. Tuhan, aku sudah capek Tuhan. Usaha yang kujalankan bertahun-tahun hancur. Sampai di sini saja Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Bukan seperti itu Tuhan. Bertahun-tahun aku mendoakan suamiku Tuhan. Bertahun-tahun aku berdoa untuk anak-anakku. Capek aku Tuhan. Aku lelah dengan situasi seperti ini. Tapi dengan Roh Kudus, Roh Kudus sebagai penolong. Haleluya, haleluya. Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Dia tidak pernah tidur melihat kehidupan kita. Dia tahu kita sementara berlari. Dia tahu kita sementara berjuang untuk hidup ini. Dia tahu apa yang sementara kita derita dan kita alami. Roh Kudus itu Maha tahu. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Kita harus bangkit. Pandang ke depan. Di sana ada pertolongan Tuhan yang hebat atas kita. Jangan kita berhenti saat kita mendapat rintangan di depan. Sampai sini Tuhan, aku sudah tidak sanggup dan aku sudah tidak mampu lagi. Jangan. Terus melangkah. Mungkin kita terseok-seok melangkah. Mungkin kita terantuk batu untuk melangkah. Mungkin ada lebih besar rintangan yang harus kita jalani. Kalaupun kita harus lompat, kita harus melompati rintangan yang harus kita hadapi ke depan.
Kita berlari dengan hati-hati. Kita tidak berlari sendiri. Kita ada penolong dalam hidup ini, yaitu Roh kebenaran yang akan memimpin kita pada kebenaran untuk mencapai tujuan kita. Adakah yang berbeban berat di tempat ini? Ada yang sakit? Bisa angkat tangan yang sakit? Bisa angkat tangan yang berbeban berat? Kita sementara berlari dalam pertandingan. Semua yang bertanding itu semua suka menang. Tidak ada yang suka kalah. Namanya kita masuk dalam pertandingan, kita harus menang. Namanya kita bertanding. Semangat kita harus mencapai kemenangan. Kita harus menang. Tidak ada kalah di pikiran kita. Kita harus menang. Mari kita angkat tangan untuk mencapai kemenangan. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ikut kebenaran firman Tuhan. Ikut kebenaran firman Tuhan. Ikut aturan-aturan firman Tuhan. Jangan berkata kita kalah. Kita harus berkata bahwa kita adalah pemenang. Justru kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Semua kita yang suka menang, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Roh Kudus ada di tempat ini, yang sementara menyelidiki hatimu. Ia adalah masalah.